Persib sekarang berada di level yang berbeda. Pemain timnas dan yang berpengalaman bisa didatangkan. Dan ambisinya nggak lagi berhenti di Indonesia sekarang. Asia mulai jadi tujuan berikutnya. Jujur, ada yang janggal. Pemain-pemainnya sekarang levelnya di sini, tapi tempat latihannya jadi bahan ceng-cengan warganet. Rumput GBLA sampai dijuluki bajunya trio macan. Terus di sekitar lapangan latihan, yang lebih sering kelihatan di lapangan malah toren sama kontainer. Dan berasanya fasilitas ini belum sebanding dengan nama besar Persib. Kamu pikir ini netizen doang kan yang bilang kayak gitu? Pelatih Persib sendiri pernah mengakui kondisi lapangannya memang belum ideal. The pitch is not ideal. Padahal yang motong rumputnya Michael Essien loh. Kalau Persib ingin disebut klub elit Asia, skuad mahal dan gelar juara, tentu belum cukup. Karena kelas sebuah klub itu kelihatan dari fasilitas yang bakal dipakai setiap harinya. Ini lagi rame nih. Nih. Dulu mungkin standar kita masih belum lah ya. Persib datengin pemain bagus aja itu kayak cukup banget gitu. Menang lawan rival aja tuh kayak cukup gitu dalam satu musim. Sekarang ekspektasinya beda. After tripit bro, itu aja belum cukup. Akhirnya faktor fasilitas jadi lebih penting sekarang, or at least dibicarain sama banyak orang. Tapi biar pembahasannya tetap adil, kita perlu misahin 3 hal. Harusnya ada 3 hal yang perlu dipunyai. GBLA adalah stadion pertandingan yang pertama, lapangan pendamping dipakai untuk latihan harian yang kedua, dan training center permanen ini yang paling penting, yang di dalamnya bukan cuma ada lapangan tapi ada gym, ruang medis, fisioterapi dan recovery, analisis video, terus akademi, serta fasilitas lain yang mendukung perkembangan tim setiap hari. Persib punya sih tempat latihan, tapi lapangan pendamping GBLA belum bisa disebut dengan training center klub elit. Pada tahun 2024, Persib mulai mengelola GBLA untuk jangka yang panjang, 30 tahun kalau nggak salah. Kemudian lapangan pendamping GBLA mulai dibuat dan diperbaiki agar pemain tidak terus menggunakan lapangan latihan utama untuk latihan. Itu sebenarnya langkah yang benar, mulai membicarakan rencana Kampung Persib, sebuah kawasan yang nantinya diharapkan menjadi pusat latihan permanen. Nah, ini nih. Pembangunan itu berkaitan dengan lahan, kerjasama dengan pemerintah, perizinan tentunya, biaya pembangunan, dan biaya perawatan setelah fasilitas selesai. Jadi emang gak bisa semalam sih bro. Usahanya sih ada ya, harus diakui. Namun memasuki musim baru, kualitas lapangan pendamping kembali dikritik nih. Supporter klub lain kemudian ikut menyindir. Tim elit lapangannya masih sulit. Sampai akhirnya banyak bobotoh yang menggunakan AI untuk membuat gambaran GBLA dan pusat latihan Persib yang lebih megah. Persib yang asli nih masih harus nyelesain tanah, anggaran, izin, dan perawatannya. Nah ini aku kasih tahu nih ya, ada poin yang paling penting menurutku yang mau aku bahas. Fasilitas bukan sekedar bangunan. Lapangan latihan adalah alat kerja utama pelatih tentunya. Kalau permukaannya tidak rata, terlalu keras, atau terlalu berat, program latihan itu bisa terganggu. Pelatih mungkin harus mengurangi intensitas. Dampaknya apa? Dampaknya programnya jadi nggak maksimal. Jadi membangun hanya sekali-sekali, tapi merawatnya itu terus-menerus. Membangun lapangan tuh memang bisa dan gampang ya. Biayanya itu nggak berhenti di setelah dipasang doang. Lapangan tuh ada airnya, ada drainase, ada yang namanya pemotongan, ada yang namanya pemupukan, peralatannya, terus pasti ada biaya tenaga ahli, bisa ada kerusakan, ada perbaikan rutin yang harus dilakukan. Nah, problemnya tuh dimulai setelah rumput itu digunakan setiap hari. Jadi, bukan hanya pertanyaan kapan training centernya dibangun nih akhirnya, tetapi pertanyaannya jadi siapa yang merawatnya dan berapa anggaran tahunannya pastinya. Klub elit harus punya ukuran yang jelas. Jangan membandingkan Persib dengan Manchester City. Kejauhan itu mah. Kondisi keuangannya aja jelas beda. Persib lebih make sense belajar bertahap dari klub seperti JDT yang tidak langsung membangun semuanya sekali. Memperbaiki lapangan dulu, lalu adain fasilitas medis, lalu bikin gym yang proper, terus ada area untuk recovery pemain, dan akhirnya yang paling penting itu jangan dilupakan akademi. Akhirnya jadi kompleks yang lebih besar akhirnya. Yang perlu dilihat adalah perkembangannya. Apakah setiap musim fasilitasnya jadi semakin baik, itu yang penting. Dan apakah pelatihnya jadi semakin puas, dan apakah latihannya semakin jarang dipindahin gitu. Membeli pemain dan membangun sistem tuh harus seimbang. Membeli pemain bagus itu memang memberikan hasil cepat ya, bahkan bisa meningkatkan kualitas tim dan bisa jual jersey, malah menarik sponsor malah, dan akhirnya bisa jadi juara tentu. Sedangkan fasilitas memberikan hasil yang lebih lambat, tapi manfaatnya bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi Persib tidak perlu berhenti membeli pemain. Yang dibutuhkan adalah
lebih ke keseimbangan sih. Pemain bagus adalah pemain investasi untuk musim ini, sedangkan training center adalah investasi untuk masa depan klubnya. Persib membuktikan bahwa bisa juara dengan fasilitas yang belum ideal. Pertanyaannya bukan hanya apakah Persib bisa juara musim ini, pertanyaannya adalah apakah sistem Persib bisa menjaga prestasi ini 5 atau 10 tahun lagi. Training center adalah tempat Persib sebenarnya dibentuk. Persib sudah menunjukkan seperti apa klub juara ketika bertanding. Sekarang PR-nya, kapan Persib menunjukkan seperti apa klub juara ketika berlatih?